ya. Namun tema kita adalah Rasul pembuat kegaduhan. Waduh, mampus dah ini. Nah, ini nanti kita mau nonton dulu ya videonya. Ini ya, yang ngasih saya ide ini ya. Ini apa namanya, om saya yang ngasih ide nih. Om sini dong om, mana si om? Om sini dong, sebentar ya, si om mana si om? Si om mana? Nah ini si om nih, udah ketemu nih si om. Sebentar saudara ya. Oke. Ya, supaya nggak terlalu panjang, saya potong di tengah aja ya. Saya potong di tengah aja, karena dari depan ya si om ini memang satu kalau ngomong diulang-ulang, saudara. Ya, si om ini kalau ngomong suka diulang-ulang. Maklumlah. Sebentar ya. Mungkin beliau sudah nggak punya waktu buat ini ya. Sebentar. Ya, sekali lagi teman-teman wartawan kalau ngomong Pak, saya wartawan, tambahkan muka dan kasih tahu dari mana ya, dari harian apa, supaya jelas ya, jangan sembarang cuma kutip ya, sembarangan lu. Ya, kasih pemberitaan yang wajar dong, berimbang ya. Hari ini saya jawab tadi kalau nggak salah punya Tirto ID. Tadi barusan saya email, entah tadi sudah ke email atau belum, saya belum lihat karena saya nggak dapat wifi ya. Oke. Sebentar. Tapi pekabaran Injil bukan caranya menghina, bukan caranya menyakiti, bukan caranya mengacaukan. Buat saya, rekan yang bernama Pausang ini harus bertobat. Karena buat saya, beliau bukan pekabar Injil, beliau adalah pengacau. Dan mungkin karena kearoganannya, karena kesombongannya, karena merasa saya tidak di Indonesia, lalu muncullah kearoganan dan kesombongan itu berkata, siapa yang bisa melaporkan saya bayar 1 juta. Jadi ini adalah ciri-ciri, lebih tepatnya saya menyebutnya sebagai preman yang berjubah pendeta dan mengatasnamakan pendeta. Untuk itu saya sangat menyesali sikap dan tindakan seperti itu. Dan buat rekan-rekan hamba-hamba Tuhan, saya hanya mau ingatkan, mari kita menyampaikan ajaran kasih kita, ajaran Kristus kita, pekabaran Injil kita dengan sopan, dengan manis, dengan penuh kebijaksanaan. Karena itulah kehendak Kristus buat kita. Rekan-rekan Muslim yang saya kasihi dalam Kristus, sekali lagi atas nama umat Kristiani, saya meminta maaf. Ingat bahwa Pausang ini tidak mewakili umat Kristiani, ia hanya mewakili dirinya sendiri dengan kearoganannya karena merasa mungkin tidak tinggal di wilayah Indonesia jadi bisa bertindak seenaknya. Padahal justru kita harus memahami kalau kita betul-betul umat Kristiani, kita adalah warga kerajaan sorga. Artinya dimanapun kita berada kita harusnya membawa damai, karena Alkitab jelas berkata berbahagialah orang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Iman Kristen percaya betul bahwa yang suka bikin gaduh adalah anak-anak iblis. Sehingga tindakan-tindakan seperti Pausang ini, maaf untuk saya katakan, adalah tindakan yang tidak mencerminkan kasih Kristus, tidak mencerminkan firman Tuhan, tidak mencerminkan pekabaran Injil yang sebenarnya. Yang dia buat hanyalah menonjolkan kearoganannya, kebodohannya, dan juga kebenciannya kepada sebuah kaum. Untuk itu kepada rekan saya Pausang, kalimat saya hanya sederhana, bertobatlah, terimalah kasih Tuhan, lepaskan dirimu dari segala kearogananmu, kesombonganmu, kejahatan hatimu itu, tetapi mulailah kasih ada dalam hatimu, sehingga meskipun kau pernah mungkin dilukai atau disakiti, tetapi tetap
kabarkanlah kasih, tetaplah bawa damai. Dan saya akan tutup dengan ayat ini. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang membawa kegaduhan seperti mereka-mereka ini, maka saya beri nama itu adalah anak-anak iblis, yang sukanya menghina, yang sukanya menjelekkan, Oke, sudah menjatuhkan. jelas ya. Itu Yang suka membuat kegaduhan adalah anak iblis. Waduh, kalau tadi lihat fotonya jelas ganteng saya ya. Kalau katanya si siapa itu HTD itu ya, HTD itu saya lupa namanya siapa itu. HTD bilang soalnya kalah ganteng, dia bilang begitu kan. Nah, ini kali ini saya mau mengutip ya, ya tolong jangan diklaim ya Pak HTD, jangan dikenakan royalti. Soalnya beliau kalah ganteng sama saya ya. Oke, sekarang saya mau tunjukkan ke Anda. Kita buka sama-sama ya. Kisah Rasul 24 ayat 5 ya. Oh, saya kasih gede nih ya. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan. Wah, cocok bener nih. Ya, Pak Pendeta Gilbert ini. Wah, menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Iya, kan saya dibilangin bidat kan? Bidat orang Nasrani kan? Saya kan dibilangin bidat toh. Jadi kalau kita lihat ya, kalau kita lihat ini memang pembuat kegaduhan ini siapa nih? Dia nih. Ini lagi cerita siapa sih ini sebenarnya? 5 hari kemudian datanglah Imam Besar Ananias bersama dengan beberapa orang tua dan pengacara bernama Tertulus. Mereka menghadap wali negeri dan menyampaikan dakwaan mereka terhadap Paulus. Paulus dipanggil menghadap dan Tertulus mulai mendakwa dia, katanya, Felix yang mulia, oleh usahamu kami terus-menerus menikmati kesejahteraan ya dan kebijaksanaanmu, banyak sekali perbaikan yang telah terlaksana untuk bangsa kami. Persis sama ini ya, statementnya PGI sama Gilbert. Pemerintah, terima kasih ya, kita sudah diperlakukan dengan baik. Bom sudah meledak gereja di mana-mana, gereja sudah dibakar di mana-mana. Oh, itu rumah-rumah ibadah sudah diterima. Terima kasih, engkau sangat baik. Aku memuji kebesaranmu, oh Presiden dan oh Menteri Agama, luar biasa. Terima kasih sudah membacakan ayat Alkitab. Saya senang sekali. Sama kan? Bahasanya sama nggak? Oh, nih. Bahasanya sama nih sama mereka nih. Felix yang mulia, oleh usahamu, kami terus menikmati kesejahteraan. Gereja dibakar, gereja ditutup, gereja dibom, orang-orang Kristen dimasukkan penjara. Terima kasih oleh kebijaksanaanmu, luar biasa sekali. Banyak sekali perbaikan yang telah terlaksana untuk bangsa kami. Wih, luar biasa. Semuanya itu senantiasa dan di mana-mana kami sambut dengan sangat berterima kasih. Akan tetapi supaya jangan terlalu banyak menghabiskan waktumu, aku minta supaya engkau mendengarkan kami sebentar dengan kemurahan hatimu yang terkenal itu. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini, si Rasul Paulus, adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Sama persis ya. Ya, saya pun dibilangin bidat kan. Dibilangin bidat sama trio kwek-kwek itu kan. Jadi bedanya di mana? Semoga saudara bisa menangkap ya, bahwa ternyata Yesus dan Paulus pun disebut membuat kegaduhan. Tuhan Yesus juga sama ya, disebut membuat kegaduhan. Paulus juga sama. Apakah Yesus dan Paulus anak iblis? Nah, nanti itu judul di cover ya. Yesus dan Paulus anak iblis, membuat kegaduhan di mana-mana. Nanti itu judul nanti ya di covernya nanti. Oke, saudara. Semoga saudara paham ya. Apapun yang saudara lakukan akan membuat kegaduhan kalau saudara sedang memberitakan Injil, kalau saudara sedang memberitakan kebenaran.